Indra Tarigan itu kasasinya ditolak. Jadi gini, dia itu divonis bersalah di hakim. Ya, dia itu sebenarnya sudah terdakwa. Saat itu dia divonis bersalah, dia harus menjalankan hukuman 8 bulan plus bayar denda 250 juta, kalau enggak dia harus menjalani tahanan lagi selama 6 atau 8 bulan. Berarti total 1,6 bulan ya kan. Tapi dia banding. Pas ketika dia banding dia kalah. Dia kasasi, yang paling atas di kasasi pun dia kalah, dan gue sudah menerima laporan kasasinya ditolak. Berarti kan sudah nggak ada lagi di atas kasasi. Udah inkrah. Udah inkrah. Nah, tinggal dari Mahkamah Agung ini putusannya keluar dikirim ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Kejaksaan Jakarta Selatan, jaksanya ini tinggal mengeksekusi. Jadi dimanapun Indra Tarigan berada, daripada jadi buron, mendingan menyerahkan diri ke Kejaksaan ketika putusan itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Nah, dari Kejaksaan Jakarta Selatan, jaksa akan membawa Indra Tarigan itu ke Cipinang. Berarti dia narapidana. Gitu prosesnya. Jadi bukan pas kasasi ditolak terus dia langsung dipenjara, enggak, prosesnya masih 1-2 minggu lagi nih gitu. Jadi sekarang dia masih bisa main Instagram apa segala macam kesini kesitu, tapi ketika putusan itu sudah ada di Kejaksaan Jakarta Selatan, ya dia harus menyerahkan diri atau dia dicari. Sebentar lagi kalau putusannya diterima sama jaksanya, jaksa akan mengeksekusi. Bahasanya bukan jemput paksa, akan dieksekusi. Jadi dia pasti akan dicari, dipanggil dulu. Nanti kalau dia datang, dia pasti akan dimasukkan, akan dieksekusi, namanya dieksekusi. Dia harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan. Nah, sementara yang saya ingat, putusan pada pengadilan tingginya adalah 8 bulan penjara, denda 250 juta. Saya tidak tahu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya memberikan informasi berdasarkan sistem yang saya akses ya, itu namanya e-court. Kasasinya tolak gitu. Artinya kalau kasasi ditolak ya berarti dia harus menjalani hukuman. Nah, hukumannya berapa? Nanti kita tunggu putusan kasasinya itu seperti apa. Tolak memperbaiki putusan, atau tolak memperbaiki amar, atau cuma tolak saja. Nah, itu kita lihat nanti secara pasti ya, biar nggak keliru saya. Takut keliru saya menyampaikan sesuatu. Apakah nanti putusan kasasi itu tetap, apakah memperbaiki putusan, itu kita tunggu putusannya. Yang jelas, kalau kembali ke putusan pengadilan tinggi, dia dihukum 8 bulan penjara, denda 250 juta. Pasti akan menginfokan, karena kan itu kasus gue. Pasti menginfokan. Dan gue juga, dia pasti menginfokan gitu, dan gue pasti akan dapat info itu kalau putusannya sudah dieksekusi, putusannya udah di Kejaksaan Jakarta Selatan, gue pasti diinfo. Karena gue mau hadir, gue mau menyaksikan sendiri bagaimana Indra Tarigan masuk ke mobil tahanan dan dibawa ke rutan Cipinang. Iya kan, tiba-tiba dia mau nginjek Bang Aji yang nggak kenal sama dia Bang Aji juga nggak punya salah sama dia, tiba-tiba dia mau nginjek Kak Fitri lehernya, ya kan. Akhirnya mungkin dia nanti diinjek di rutan Cipinang. Gue nggak tahu kan, di rutan kan banyak kan, berapa ribu orang. Nah, siapa tahu dia dibotakin, kita juga kan nggak tahu, ya kan. Itu urusan para napi di dalam. Kan udah gue bilang jangan ikut-ikutan. Gue tuh tidak pernah punya masalah sama dia loh, tidak pernah punya masalah sama sekali. Berawal dari Billy Saputra, gue membela Billy karena Billy deket sama gue, akhirnya berrempet ke gue sampai akhirnya ada pemecatan di Pagi-Pagi Pasti Happy waktu itu kan. Tapi ya udah, gue ikhlas aja. Tapi sampai sekarang terus setiap gue ada masalah apa dia ikut, udah gue peringati jangan ikut-ikutan, tapi dia tetap ikut-ikutan. Ya inilah hasilnya ya Bang. Gitu, apalagi sampai memposting anak gue gitu dengan kata-kata yang enggak. Baru ditentukan penyidik, jadi baru gelar kemarin dan baru penunjukan penyidik. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa secepatnya dilanjutkan oleh pihak penyidik melakukan pemanggilan. Mudah-mudahan dari semua kasusnya segera diproses semuanya. Biar dari sini sono masuk. Susah orang begini nih harus disingkirkan, orang nggak punya nyali gimana? Karena kan dia tiba-tiba bikin lagu Bang, cover lagu di Bui kan. Ternyata itu baru gua sadari, ternyata itu lagu untuk dirinya sendiri. Gitu. Dan dia juga sudah tumpengan, baru gua sadari juga, oh ternyata dia tumpengan untuk mengakhiri masa kebebasannya, dan akhirnya dia harus dipenjara gitu. Alhamdulillah tanggal 1 Januari kemarin anak kedua kami telah lahir, yang kami namakan Syafanina Wardana Bakhtiar. Lahir di Rumah Sakit Brawijaya Antasari jam 2:15 siang, berat badannya 3,5 kilo,
panjangnya 50 cm. Alhamdulillah lahir dengan sehat dan selamat. Iya, dia ada di ruang operasi ya. Terus aku nggak Kali nyadar ini- sih kamu ngapain aja. Kali ini berani ngelihat. Nih, kalau di pas lahiran Ar, aku ngelarang dia untuk kayak kamu nggak boleh ngelihat di sebelah sana perut aku dibelek. Kali ini dia kayak ngeliat deh. Iya, kali Soalnya ini. kayak sempet nanya-nanya juga ke dokter kayak itu insisinya di tempat yang sama atau enggak gitu. Ya, kali ini lebih penasaran dan lebih berani untuk melihat di area bawah, di area perut. Untungnya nggak pingsan sih. Iya. Jadi ya. Jadi selama operasi berlangsung ditemenin sih sama suami, alhamdulillah bisa ditemenin. Terus kali ini dia lebih terharu ya pas Ar kayaknya kayak yeay anak kita udah lahir. Kalau pas sekarang dia sampai kayak terharu banget gitu. Gak tahu kenapa terharu. Mungkin Iya bener kayak our baby is here sampai kayak nangis gitu. Sementara aku lagi teler kayak ya. ya mungkin karena kemarin habis ngejalanin kayak treatment buat sakit aku, jadi kayak ngerasa ini sebuah kayak miracle kalau babynya bisa keluar dengan selamat. Iya. Gitu. Ya tentunya sangat-sangat bersyukur ya, banyak sekali nikmat dan berkah yang Allah berikan ke kami gitu sebagai keluarga. Dari mulai Randi alhamdulillah lulus S2-nya dengan hasil yang memuaskan juga, udah selesai kuliahnya, bisa nyamperin aku tepat waktu ya, bayinya nggak brojol duluan. Jadi masih bisa nemenin juga ketika aku lahiran, dan sekarang juga hands on banget juga sama anak-anaknya ya, karena sekarang punya 2 anak dan kerasa banget sih, maksudnya harus butuh effort lebih gitu untuk bisa ngasih kasih sayang dan juga berbagi waktu dan energi untuk 2 anak itu. Dan alhamdulillah seneng banget sih ada Randi gitu kan, jadi ada partner aku lah yang bisa saling bantu untuk urus anak, dan dia juga sangat-sangat perhatian juga sama aku, jadi nggak pengen aku juga terlalu capek, ngasih aku waktu untuk recover juga gitu. Perbedaannya dulu pas lahirin Ar sama yang sekarang, pasti dengan metode baru ya, pasti ada prosedur yang berbeda juga. Mungkin nanti Dokter Mary juga bisa jelasin ya perbedaannya apa, tapi kalau aku kan by pengalaman aja nih. Yang beda sih kayaknya kalau dari segi pasien gitu ya, cuman di puasanya doang gitu kan, karena kita nggak ngerti ya puasanya lebih singkat gitu dengan metode RX ini yang metode baru. Terus kalau prosedurnya sih aku rasa sih sama-sama aja, cuman memang efeknya di aku agak berbeda gitu, reaksi aku mungkin terhadap anestesinya atau apapun itulah agak berbeda. Kalau pas lahiran Ar aku feel good aja gitu, kayaknya di ruang operasi juga masih bisa ngobrol sama objinnya, terus kayak setengah sadar sih kalau waktu itu, tapi nggak banyak ngerasain apa-apa. Namun memang pemulihannya lebih lama ya. Kalau pas lahiran Ar aku baru bisa tegak itu kan 24 jam pasca operasi ya, baru bisa jalan juga yaitu 24 jam itu setelah operasi. Nah kalau sekarang mungkin ketika operasi memang pengalamannya beda gitu ya, aku ngerasa pusing, terus aku ada muntah-muntah, terus juga mungkin ada side effect dari anestesinya yang bikin aku satu badan gatel-gatel. Tapi memang pemulihannya ya lebih cepat sih dibandingkan yang pertama, walaupun memang setiap orang mungkin punya masa recovery yang berbeda-beda. Ada dokternya sih sempat bilang ke aku, ada orang yang 2 jam aja udah bisa duduk gitu kan, udah bisa duduk, dalam 6 jam udah bisa jalan dan mandi. Sementara kalau aku mungkin karena ada side effect yang aku rasakan, ketika 6 jam pasca operasi aku masih keliengan gitu, masih belum bisa duduk. Terus akhirnya baru bisa jalan itu 15 jam pasca operasi gitu. Iya, saya juga nggak nyangka ya. Dari situ saya banyak bersyukur. Akhirnya saya bersyukur ada orang yang terhibur sama saya. Selagi tidak merugikan, insya Allah saya bisa. Awal mula viral itu saya lagi nangis di UNG Gorontalo, pertigaan UNG. Saya nyanyi terus nangis gitu. Terus ada cewek yang nanya, Fajar, kenapa kamu cerita kamar ulang? Saya bilang, saya tadi di Hoya, saya bak dapetin saya punya cewek, baru saya share berjalan dengan orang lain. Saya kejar-kejar,
Terus temannya bilang, Fajar gak usah kejar dia lagi, dia berjalan sama cowoknya tuh. Terus saya berhenti untuk mengejar dia. Setelah itu saya balik, terus saya ke UNJ itu, terus nyanyi Last Child Duka itu. Terus saya sambil nangis, saya menghayali maupun menghayati sebuah perjuangan saya hanya disakiti. Saya ditinggalin saat saya sudah mulai nyaman gitu. Saya kalau cuman melupakannya, dia itu sudah lupa. Dia sudah dimiliki oleh orang lain, saya tahu. Tapi rasa dengan kenyamanannya selalu hadir di samping saya. Kenal 3 tahun, pacaran 5 bulan. Hanya di FB, terus chatan di WA gitu. Hanya nanyain, ujungnya saya tanya, cowokmu gak marah apa chatan sama saya? Terus dia bilang dia nggak ada cowok gitu. Terus saya langsung bilang, saya bilang dalam hati dulu, oh kesempatan nih. Saya ambil kesempatan untuk mengungkapkan semua perasaan isi hati saya. Saya ungkapkan, oh, kalau boleh pertama saya gombal-gombal dulu toh. Saya bilang, Ain, kamu tidak lihat kunci di situ? Ain gak lihat kunci di situ? Dia bilang tidak ada, nggak ada gitu. Terus saya bilang coba cari terus. Terus dia bilang nggak ada. 3 kali dibilang kunci apakah? Saya bilang kunci cinta kamu. Dari situ dia udah mulai baper. Dan saya kasih pertanyaan tentang matematika, tapi ini bukan matematika soal kalkulator, tapi ini matematika soal di hati. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 7. Kan tujuanku untuk mencintaimu, bukan menduakanmu. Akhirnya gimana, Jar? Saya dibilang Fajar, jangan mendua ya, jangan dekatan sama cewek lain. Ya serta saya sudah kerjakan itu, dia malah dengan cowok lain udah mendua. Dia yang kasih pesan dan kesan, malah dia sendiri yang laksanakan gitu. Cinta pertama saya itu langsung mudah sayang, mudah jatuh cinta, mudah nangis. Tapi saya tidak mudah untuk balikan kepada mantan yang sudah sia-siakan hati saya. Prinsip cowok, jika ada yang setia ngapain cari yang lain. Prinsip cewek, jika ada yang kaya dan ganteng ngapain cari orang yang setia gitu. Prinsip cowok, jika ada yang setia ngapain cari yang lain. Prinsip cewek, jika ada yang kaya dan ganteng ngapain cari yang setia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.